Hai Sobat Muda semua, welcome back to YouTube channel Inti Muda Indonesia di sesi I Am Formation. Nah, di sesi kali ini kita punya satu bintang tamu yang gak kalah asik dari episode sebelumnya. Dia bakal sharing sama kita soal kehidupan dia sebagai seorang transpuan atau transgender. Dan langsung aja ya, kita panggil ini dia, bintang tamunya, Kak Yesi. Hai, Kak Yesi. Suara aku kedengeran nggak di sana? Kedengeran kok. Kedengeran ya? Kak Yesi boleh perkenalan dulu sama sobat muda di rumah semuanya? Oke, perkenalkan nama saya Yesi Runel. Biasa dipanggil Yesi. Umur saya 24 tahun, saya tinggal di Surabaya. Dan saya anggota dari Inti Muda Jawa Timur. Saya menjabat sebagai wakil ketua 1. Oke, itu aja. Oke, KS boleh ceritain dong Inti Muda Jawa Timur itu apa sih Kak? Fokus di apa? Oke, Inti Muda Jawa Timur adalah inti muda yang organisasi yang bergerak di bidang Nggak apa-apa. Enggak. Gini loh, temenku ini loh, enggak. Organisasi yang bergerak di bidang pemberdayaan populasi kunci kayak gitu, seperti itu. Dan Inti Muda Jawa Timur ya memang daerah lingkupnya Jawa Timur kayak gitu. Oke. Sebenarnya ada Inti Muda Indonesia kayak gitu. Ada banyak di provinsi-provinsi, ada di 7 provinsi di Indonesia kayak gitu. Oke. Kayak aku mau tanya-tanya nih soal kayak sahabat muda di rumah ada banyak yang belum tahu deh. Apa sih transpuan, apa sih transgender itu, kayak gimana sih Kayas? Coba boleh tolong dijelasin. Oke. Transpuan ya, jadi orang-orang tahunya itu kata banci ya, kalau gitu. Banci atau lekong kayak gitulah. Transpuan itu kalau menurut aku pribadi sih seks kita, alat kelamin kita itu laki-laki tapi Nah, Kayes, aku mau tanya sejak kapan sih Kayes mengidentifikasi diri atau apa sih namanya kalau kita kayak udah aware ya, udah tahu gitu kalau diri kita tuh seorang trans kayak gitu. Kalau Kayes tuh kayak gimana sih awalnya? Boleh diceritain dong? Oke, aku dari kecil beneran. Aku mengidentifikasi diriku sebagai transgender dari kecil gitu. Jadi kayak memang dari kecil kayak aku kamu laki-laki kayak gitu. Ya, punya penis kan ya kayak gitu. Tapi kayak saya merasa kok saya berbeda dari yang lain gitu loh, dari laki-laki lain kayak gitu. Jadi sejak kecil memang teman-teman saya tuh laki semua gitu. Tapi saya merasa kayak saya memang kok saya kayak perempuan sendiri ya kayak gitu. Nah, jadi dari kecil sudah dari menunjukkan sikap kayak saya lebih suka bermain boneka kayak gitu-gitu. Tapi memang teman-teman main saya dari kecil laki-laki gitu. Memang itu dari kecil kayak gitu. Jadi dari kecil saya mengidentifikasi. Iya, kayak beda banget, kayak beda. Jadi kayak meskipun saya di kerumunan teman-teman saya, kayak saya tuh kayak perempuan sendiri kayak gitu. Kayak saya perempuan di tengah-tengah mereka gitu. Oke. Kayak gitu. Oh, paham. Enggak, maksud aku bedanya itu ya beda kalau aku dari dulu temennya perempuan. Nah iya kan ada sih kan ada orang-orang yang bilang kalau mungkin itu dari kecilnya itu suka main sama perempuan gitu, makanya dia jadi kayak gitu. Tapi kalau di kasus saya beda, teman saya laki semua. Di kampung saya tuh perempuannya dikit banget kayak gitu, laki semua teman saya. Tapi saya merasa kayak saya kayak perempuan sendiri. Mereka ikut main lari-lari, saya juga lari-lari ikut gitu. Kayak gitu sih. Oke. Kalau misalnya kakak kan bilang dari kecil kan mengidentifikasikan diri sebagai transpuan atau transgender. Respon dari keluarga tuh gimana sih? Atau kakak udah coming out belum ke keluarga sebelumnya? Kalau coming out secara formal sih belum. Tapi memang dari kecil saya sudah menunjukkan sikap itu gitu. Jadi kayaknya sih orang tua sih
sebenarnya tahu sih, sebenarnya tahu. Saya sudah kayak setiap hari ya kayak gini gitu loh. Setiap hari sikap saya kayak gini, saya berperilaku seperti ini, saya pakai baju perempuan. Kayaknya sudah tahu sih sebenarnya. Nggak perlu saya ngomong pun kayaknya mereka udah tahu. Kayak gitu. Kalau sikapnya ya biasa. Pasti ada nggak enak omongan nggak enak gitu sih. Kayak diskriminasi verbal kayak gitu. Oke, Pasti ada. Ngomong-ngomong diskriminasi, Kak. Kita nggak munafik lah ya, diskriminasi ada untuk kayak banyak tingkatannya, banyak jenisnya, ke gender, ke masyarakat, ke kelas, ke kita-kita. Nah, kalau ke diskriminasi ke teman transgender itu bentuk menurut kakak tuh kayak gimana sih? Lebih berat atau biasa aja atau gampang diskriminasi nggak ngaruh gitu? Menurut kakak diskriminasi terhadap kelompok transgender terkhusus kakak tuh kayak gimana sih, Kak? Menurut saya diskriminasi terhadap transgender itu banyak macamnya, banyak banget. Itu tapi tergantung orangnya sih, tergantung orangnya menyikapinya kayak gimana. Ada yang cuma dapat diskriminasi verbal, tapi dia merasa kalau itu berat banget. Ada juga orang yang kuat-kuat aja gitu loh, barbar. Kalau istilahnya barbar aja gitu, ada kayak gitu. Cuma mungkin tergantung orangnya menyikapi diskriminasi itu kayak bagaimana. Kalau dibilang diskriminasi terhadap transgender banyak banget. Contohnya banyak banget. Contohnya ya kayak contoh paling gampangnya diskriminasi verbal, kayak misalnya kayak gini. Itu loh, kamu tuh laki-laki kayak gitu. Jangan rambut panjang. Nah, kayak gitu. Kayak perempuan aja kayak bencong kamu kayak gitu. Kayak gitu. Itu menurut saya sudah diskriminasi sih kayak gitu. Betul. Kalau misalnya kakak di dunia kerja pas kuliah itu ngerasain nggak sih, Kak, diskriminasinya kayak gimana? Atau kayak dikucilkan dengan identitas kayak gitu tuh ada nggak sih, Kak? Ada sih sebenarnya. Cuma bedanya kalau di kuliahan itu kita nggak munafik ya sebenarnya. Kita kalau di kuliahan itu orangnya lebih open minded kayak gitu. Okay. Justru terkadang pembulian itu terjadi di sekolah menengah kayak gitu. Sekolah menengah itu karena di sekolah menengah kan mereka masih belum tahu tentang SOGSC, masih minim informasi kayak gitu. Nah, Kak, ngomongin SOGSC, kayak kita lupa deh, Kak. Definisi dari transpuan menurut kakak tuh seperti apa sih yang kakak rasakan kayak gitu? Oke, definisi transpuan yang saya rasakan itu adalah bahwa kita menyikapi diri kita, misalnya saya punya penis ya, tapi saya menyikapi diri saya sebagai perempuan. Nah, seperti itu. Itu bisa dikatakan transpuan kayak gitu. Jadi saya transpuan. Kalau bedanya, kan aku pernah dengar nih, Kak, banyak terminologi kayak sebutan-sebutan transmen, transpuan, transbiseksual, transseksual, itu apa sih, Kak? Nah, kalau ya makanya beda-beda. Kalau dilihat dari orangnya dulu. Kalau misalnya dia perempuan, dia punya alat kelamin vagina, tapi dia menyikapi dirinya sebagai laki-laki. Saya merasa saya laki-laki sejati kayak gitu. Dia digolongkan sebagai transmen kayak gitu. Kalau biseksual dia adalah orang yang orientasi seksualnya bisa ke perempuan, bisa ke laki-laki kayak gitu. Oke. Aku paham. Kak, kalau misalnya apa sih stigma dari masyarakat soal transpuan itu kan banyak ya, kayak misalnya transpuan kamu cuma ngondek doang kali, transpuan tapi kok nggak kayak cewek, transpuan kok rambutnya pendek, pernah gak dapet kayak gitu? Ada sih, pernah. Itu makanya karena kita tinggal di masyarakat dan masyarakat itu punya penilaian sendiri-sendiri terhadap keberadaan transgender di kehidupan gitu loh. Jadi itu pasti omongan-omongan kayak gitu pasti ada aja kayak gitu. Jadi mungkin itu ya kayak tadi, kayak misalnya transpuan kok rambutnya pendek kayak gitu. Ya karena rambutnya pendek mungkin karena dia masih belum manjangin, atau mungkin di keluarga memang tidak bisa manjangin karena tidak boleh rambut panjang ya kayak gitu.
seperti itu. Jadi stigma-stigma di masyarakat memang kayak gitu sih. Dan itu masih ada sampai sekarang. Oke, kan aku mau tanya, kan kakak ini katanya kan dari Inti Muda Jawa Timur ya, fokusnya di populasi kunci transgender tuh termasuk ke populasi kunci? Oh ya, benar. Dari 5 populasi kunci transgender masuk salah satunya, seperti itu. Dari 5 itu apa aja, Kak? 5 itu pertama ada ODIF adalah orang dengan HIV. Kemudian ada transgender ini tadi masuk, kemudian ada pekerja seks, ya. Kemudian ada LSL. Oke. Dan ada penaksa. Ya. Jadi 5 itu ya. Itu. Oke. Kak, aku mau tanya. Kalau misalnya mungkin agak personal nih, kalau itu di pas aja nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Okay. Saya suka yang personal kayak gini. Kalau di masalah percintaan gitu punya cerita yang unik nggak sih, Kak? Aduh, kalau percintaan sih kayaknya belum sih, masih. Kalau yang unik sih belum, tapi ya sekedar gitu-gitulah. Kalau yang unik belum ada sih. Kisah percintaannya belum ada. Apa dari sekedar dating gitu, Kak? Ya dari dating apps pernah kayak gitu. Tapi kakak ini gak sih, kalau misalnya aku penasaran, kalau misalnya teman-teman trans kalau di dating apps itu kayak misalnya teman-teman kayak misalnya kayak sih di kita sebutnya di Tinder gitu ya. Tinder ya temen-temennya. Iya. Di Tinder chat sama salah satu cowok cis misalnya. Pernah gak sih kayak ngomong aku tapi aku transpuan, aku transgender, terus kayak langsung dapat kayak perlakuan negatif yang nggak enak itu pernah nggak? Pernah. Pernah. Jadi memang terkadang kita memang transgender tidak menyebutkan bahwa diri kita transgender gitu. Karena apa? Karena terkadang kebanyakan ditolak duluan kayak gitu. Jadi mereka lihat kita cantik, oh ini kayaknya cantik nih gitu. Habis kita bilang kalau kita trans, mereka langsung mundur. Kadang-kadang gitu. Tapi ada juga kok mereka yang laki-laki cis yang mereka tertarik dengan kita kayak gitu. Kayak tapi buat aku sih kayak bodo amat gitu loh. Kalau nggak suka aku ya pergi aja gitu loh. Aku cari yang suka aja kayak gitu. Hidup itu simple say, jangan dibuat susah kayak gitu. Independent woman ya, Kak. Iyalah. Jangan ditolak terus nangis, menyesali. Oh kenapa kok jadi transgender kayak gini? Oke, aku paham. Aku mau tanya satu lagi, aku sering dengar soal HRT, hormone replacement therapy or something kayak gitu. Itu apa sih kalau kayak gitu yang dipakai sama teman-teman transgender? Oh, yaitu mereka konsumsi itu hormon estrogen kayak gitulah. Oke. Fungsinya untuk apa? Ya fungsinya buat supaya tubuh kita kan kita masih dalam kita kan tubuh kita kan laki-laki ya. Jadi kita pasti hormon testosteronnya tinggi gitu. Jadi kayak tumbuh kumis, tumbuh kumis itu jenggot. Habis gitu badan kita agak kekar-kekar gitu. Nah, itu gunanya kalau kita konsumsi itu tubuh kita jadi merangsang hormon-hormon perempuan kita kayak gitu, hormon estrogen itu. Jadi kulit kita lebih mulus, jadi kumis nggak gampang tumbuh kayak gitu. Seperti itu. Aku baru tahu kalau soal itu sih. Iya, tapi memang kalau terapi itu harganya agak mahal sih memang. Jadi nggak semua transgender itu bisa, nggak semua transpuan, khususnya transpuan itu nggak bisa terapi seperti itu. Kadang-kadang mereka kan transpuan itu
nggak munafik ya, transpuan itu kadang ada yang diusir juga dari keluarga karena status mereka gitu. Akhirnya mereka bekerja sendiri, menghidupi diri sendiri, dan untuk terapi-terapi seperti itu kayaknya buat mereka agak gimana ya, agak ya kekurangan gitulah. Agak gitu. Jadi kadang-kadang uniknya kita ngakalinya pakai pil KB gitu. Oh, Kayak suntik KB, bener, iya. ya. Iya, kita suntik KB gitu. Beneran, kita Oke. suntik KB. Tapi memang tidak dianjurkan sih, cuma ya jalan pintasnya gitu. Oke, aku paham. Aku baru tahu tuh kalau soal yang pil KB itu. Ya, suntik KB lah sebenarnya. Suntik KB. Biasanya kita lebihnya suntik. Tapi kayak sih saat ini pakai konsumsi atau belum atau tidak mau itu kayak gimana kalau kayak sih sendiri? Kalau aku sih tidak mau. Kalau aku tidak mau, aku orangnya natural banget. Dia bisa dilihat di sini kan aku nggak dandan. Okay. Aku benar-benar natural banget kayak gini. Natural. Biasanya kan kalau cuma di acara-acara penting aku pakai baju perempuan sih. Cuma kalau dandan sih saya nggak suka dandan. Kayak gini aja, natural aja kayak gitu. Aku juga natural, Kak. Nah, iya. Iya, aku juga. Ngerasanya kalau natural itu lebih apa ya, kayak aku lebih pede gitu kalau aku natural. Betul. Kayak jadi diri sendiri ya, Kak. Iya, kalaupun dandan pun ya nggak apa-apa, cuma ya saya memang terbiasa kayak gini, terbiasa natural gini. Bener tadi kata kakak kan kalau misalnya aku mau tanya sih sebenarnya kayak tadi kan kakak bilang ada teman-teman transgender transpuan itu banyak yang diusir dari rumah, dari kayak kosannya, dari kontrakan karena identitasnya, terus teman-teman itu banyak yang susah dapat pekerjaan. Kayak kalau menurut Kak Yesi sendiri, kira-kira menurut kakak harapannya apa sih ke depannya untuk teman-teman transgender lainnya? Kayak kebijakan apa sih yang Kak Yesi pengen biar teman-teman itu dapat setara sama teman dari sama transgender sama orang-orang lainnya? Harapannya apa sih? Oke, jadi memang kalau yang diusir dari rumah, kasus-kasus seperti itu memang kita tidak bisa hindarkan sih. Jadi karena memang kalau kita sembunyikan terus identitas kita, mau sampai kapan, Say? Ya, hidup cuma sekali gitu loh. Jadi ekspresikan aja gitu. Meskipun itu urusan diusir nggak diusir ataupun dicaci maki ataupun dianiaya, itu menurutku urusan belakang gitu. Itu memang sudah broken, apa ya? Namanya itu memang kita sudah dirusakkan oleh stigma itu gitu, seperti itu masyarakat kita. Dan untuk yang pekerjaan, untuk yang ditolak karena tidak memenuhi syarat, rambut panjang atau lain sebagainya, pernah loh ada kejadian kita melamar pekerjaan harus rambut pendek, jadi kita harus memotong rambut kita gitu, padahal kita tahu kalau bagi saya rambut itu mahkota kayak gitu. Jadi itu benar-benar kayak itu diskriminasi banget gitu. Jadi menurut aku, buat teman-teman transpuan yang ada di sana, meskipun kalian nggak diterima di pekerjaan ini jangan berkecil hati kayak gitu. Karena masih banyak banget peluang-peluang yang bisa kalian dapatkan kayak gitu. Apalagi kalau kalian belajar, kalian punya skill, kalian belajar skill. Misalnya aja contoh kecil-kecilnya, contoh paling mudahnya itu kayak ya, belajar motong rambut kayak gitu. Mungkin ada kenalan, saya ada salon loh, nggak mau ke salon aku kak kayak gitu. Ataupun kalau nggak mau potong rambut bisa belajar menganyam atau belajar menjahit kayak gitu. Seperti itu. Masih banyak banget peluang-peluang yang ada. Dan saya yakin kedepannya nanti tahun-tahun kedepannya Indonesia mungkin harusnya ya lebih open minded kayak gitulah. Amin kayak gitu. Mungkin ada lowongan-lowongan pekerjaan yang mau menerima kita sebagai transgender seperti itu. Kayak itu sih pesanku. Seperti wow. Jadi bukan kitanya yang salah, tapi memang sistem masyarakat kita yang ya kayak gitu. Kayak gitu. Memang heteronormatifnya masih tinggi kayak gitu. Betul banget.
Kayak sih, makasih banyak ya buat waktunya. Iya, saya juga senang hati bisa share-share sama kamu. Oke. Makasih Sama banyak buat waktunya teman-teman udah sharing-sharing. transpuan yang ya. Iya, buat teman-teman sobat muda di rumah, kalau misalnya masih ada pertanyaan yang pengen tanya sama Kak Yesi, bisa langsung tanya nanti di kolom komentar. Siapa tahu nanti kita bisa bikin video lagi, sesi berdua, kita jawab lagi satu-satu ya, Kak. Oke, siap. Gitu. Jadi, sampai sini pertemuan kita kali ini. Ingat, jangan lupa like, subscribe, juga komen, dan share ke teman-teman kalian semua, biar bisa nonton video sama Kak Yesi itu semuanya ya. Aku Asbian dari Inti Muda Indonesia. Saya Yesi dari Inti Muda Jawa Timur. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Bye. Terima kasih. Dadah.